Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Baik, Ibu absen ya? Iya Bu. Indah, Siska, Rika, masuk semua ya? Iya Bu. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu ya, membahas tentang pengembangan kurikulum baru. Pengembangan kurikulum dibagi menjadi 3, yaitu pengembangan kurikulum 2013, darurat, dan paradigma baru. 1. Pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas peserta didik sebagai generasi penerus bangsa yang lebih baik. Konsep kedua adalah kurikulum 2013 sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur, personalita, dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Konsep ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Inti dari kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan sifatnya yang tematik integratif. Konsep kurikulum 2013 menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui penilaian berbasis tes dan portofolio saling melengkapi. Pengembangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat pada madrasah yaitu belajar dari rumah (BDR). Tidak sekedar memenuhi tuntutan kompetensi pada kurikulum, akan tetapi lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, dan kemandirian peserta didik. Untuk mengimplementasikan kurikulum darurat masa coronavirus, guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dan dalam menyajikan materi dan memberikan tugas pada peserta didik, baik secara daring, luring, maupun kombinasi keduanya sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana pada madrasah atau sekolah di tempat tugas yang bersangkutan. Kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek, sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dan mengembangkan karakter pada diri siswa. Kurikulum paradigma baru melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencangkup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. 2. Berbasis kompetensi, bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan potensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. 3. Kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai dengan konteks, budaya, misi sekolah lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran, yaitu 1. Pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter. 2. Fokus pada materi esensial sehingga waktu cukup untuk pembelajaran dan mendalami bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan pembahasan dari sini ya. Kita lanjutkan minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.